itu, langit di atas pasar malam dihiasi gemerlap lampu warna-warni. Aroma makanan khas kaki lima bercampur dengan suara musik dari wahana biang lala dan tawa riang anak-anak. Namun, bagi Rina, malam ini bukanlah malam yang menyenangkan. Ia tak tahu bahwa langkah kakinya menuju pasar malam akan membawanya pada pengalaman paling menyeramkan dalam hidupnya. Rina, seorang mahasiswi berusia 22 tahun, datang ke pasar malam sendirian. Awalnya, ia berencana pergi bersama teman-temannya, tetapi mereka membatalkan di menit terakhir. Karena sudah lama ingin mencoba jajanan pasar, ia memutuskan untuk tetap pergi sendiri. Ia berjalan di antara kerumunan, menikmati suasana. Tangannya menggenggam segelas es doger, sementara matanya sibuk memilih makanan lain. Saat ia hendak membeli sate, sebuah suara kasar menyapanya dari belakang. "Malam-malam sendirian, Neng?" Rina menoleh dan melihat seorang pria bertubuh besar dengan wajah penuh luka bekas tawuran. Bajunya kusut dan ada tato di lengannya. Di belakangnya, dua orang pria lain tertawa kecil. Rina merasa tidak nyaman. Ia tersenyum tipis lalu berpaling, mencoba mengabaikan mereka. Namun, pria itu tidak menyerah. Ia berjalan mendekat, semakin menekan keberadaan Rina. "Jangan sombong, Neng. Temenin abang ngobrol bentar." Jantung Rina berdegup kencang. Ia mempercepat langkahnya, menyelip di antara pengunjung pasar. Tapi pria itu terus mengikutinya. Rina tahu ia dalam bahaya. Ia berusaha tetap tenang dan mencari keramaian. Ia berdiri di dekat wahana komedi putar, berpura-pura melihat anak-anak yang bermain. Namun, dari sudut matanya, ia melihat pria tadi masih mengawasinya dari kejauhan. Sebuah tangan menyentuh bahunya. Rina hampir berteriak, tetapi ternyata hanya seorang ibu yang menanyakan arah toilet umum. Saat ia menoleh kembali, pria itu sudah lebih dekat. Tanpa pikir panjang, Rina berbalik dan berlari. Ia menembus kerumunan, melewati pedagang yang berteriak menawarkan barang dagangan mereka. Nafasnya tersengal. Ia melirik ke belakang, mereka masih mengejarnya. Tiba-tiba, Rina melihat sebuah gang kecil di antara dua tenda pedagang. Ia menyelinap masuk, berharap bisa bersembunyi. Namun, gang itu berujung buntu. Langkah kaki berat terdengar semakin dekat. Napas Rina terengah-engah. Ia mencari sesuatu untuk membela diri, tetapi gang itu hanya dipenuhi kardus dan beberapa kantong sampah. "Ketemu juga, Neng?" Suara pria itu menggema di lorong sempit. Rina menelan ludah. Tangannya meraba-raba kantong celananya, mencari sesuatu, ponsel. Ia mengeluarkannya dan mencoba menghubungi seseorang. Namun sebelum ia sempat menekan tombol panggil, salah satu pria itu menampar ponselnya hingga terjatuh ke tanah. "Hahaha, udah jangan banyak drama," ucapnya sambil tertawa menyeramkan. Air mata mulai menggenang di mata Rina. Ia mundur, tetapi punggungnya sudah menempel di tembok. Tiba-tiba, suara keras terdengar. Seseorang mendorong sebuah gerobak penuh barang dagangan ke arah pria-pria itu. Salah satunya terjatuh, sementara yang lain terkejut. Dari kegelapan, seorang pria muncul. Wajahnya penuh amarah. "Hei, apa yang kalian lakukan?" Itu adalah pemilik gerobak yang baru saja menolongnya. Tanpa ragu, ia mengambil sebuah balok kayu dan mengayunkannya ke arah para preman. Preman-preman itu terkejut dan mulai mundur. Melihat kesempatan, Rina segera berlari keluar dari gang itu. Rina akhirnya sampai di pos keamanan pasar malam. Dengan napas terengah-engah, ia memberitahu petugas tentang insiden yang baru saja terjadi. Beberapa saat kemudian, beberapa petugas pasar malam bersama beberapa warga mengepung gang tempat preman-preman itu berada. Tak lama kemudian, polisi datang dan membawa mereka. Rina masih gemetar, tetapi ia bersyukur telah selamat. Saat ia melihat ke arah pria yang menolongnya, ia mengucapkan terima kasih berulang kali. "Jangan pernah jalan sendirian lagi di tempat seperti ini, ya?" ujar pria itu dengan lembut. Malam itu menjadi pelajaran berharga bagi Rina, bahwa dunia tak selalu aman,
dan bahaya bisa mengintai di tempat yang tak terduga. Setelah tiba di pos keamanan pasar malam, Rina masih gemetar. Tubuhnya terasa lemas, dan napasnya belum sepenuhnya stabil. Seorang petugas keamanan, Pak Joko, memberikan segelas air putih kepadanya. "Tenang dulu, Dek." "Tarik napas pelan-pelan," ujar Pak Joko dengan suara menenangkan. Rina mengangguk dan mencoba mengatur napasnya. Di sekelilingnya, beberapa pengunjung pasar mulai berkumpul, penasaran dengan apa yang terjadi. Tak lama kemudian, polisi datang setelah mendapat laporan dari petugas keamanan pasar. Rina menceritakan semuanya, bagaimana ia diikuti, dikejar, dan hampir tidak bisa menyelamatkan diri. Polisi segera bergerak ke gang sempit tempat preman-preman itu terakhir terlihat. Beberapa menit kemudian, para preman yang tadi menerornya berhasil ditangkap. Wajah mereka tampak kesal dan marah, tetapi mereka tidak bisa berkutik. "Mereka sudah sering bikin onar di sini, sekarang kena batunya," kata salah satu pedagang yang ikut menyaksikan penangkapan itu. Rina merasa sedikit lega, tetapi tubuhnya masih gemetar. Seorang ibu pedagang makanan mendekatinya dan memberikan sepotong kue serabi. "Makan ini dulu, Nak." "Biar tenang," katanya dengan lembut. Rina menerima kue itu dengan tangan gemetar. Hatinya mulai terasa hangat, ternyata masih banyak orang baik di dunia ini. Setelah memberikan keterangan lebih lanjut kepada polisi, Rina akhirnya bisa pulang dengan diantar oleh petugas keamanan. Malam itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah ia lupakan. Di dalam hati, Rina berjanji untuk lebih berhati-hati dan tidak pernah pergi ke tempat ramai sendirian lagi, terutama saat malam hari. Setelah preman-preman itu dibawa ke pos polisi, Rina pikir semuanya sudah selesai. Namun, kenyataan tak semudah itu. Ketika ia duduk di bangku pos keamanan, masih berusaha menenangkan diri, ia mendengar percakapan antara Pak Joko dan salah satu polisi yang datang. "Yang begini emang biasa, Pak. Kalau gak ada bukti kuat, paling kita lepas lagi," kata salah satu polisi dengan nada malas. "Tapi mereka sudah bikin onar, hampir ngerugiin orang." Pak Joko bersikeras. Polisi itu hanya mengangkat bahu. Rina mulai cemas. Ia berdiri dan mencoba membela diri, "Tapi saya korban, Pak. Saya hampir." Suaranya gemetar, tapi ia tak bisa menyelesaikan kalimatnya. Polisi itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Mbak, ada luka atau barang yang hilang? Kalau cuma merasa takut, itu belum cukup buat kita tahan mereka lama." Rina tertegun. Jadi, meskipun ia hampir dilecehkan, nyawanya hampir dalam bahaya, mereka tetap bisa bebas begitu saja? Tiba-tiba, salah satu preman yang ditahan tersenyum sinis. Ia berbisik ke temannya, tapi cukup keras hingga terdengar oleh Rina, "Gak bakal lama kita di sini. Paling sejam juga kelar, balik lagi ke pasar." Rina merasakan ketakutan menjalar ke seluruh tubuhnya. Bagaimana jika mereka benar-benar bebas dan membalas dendam? Rina tahu, jika ia tidak melakukan sesuatu, ia bisa jadi korban berikutnya. Ia berpikir keras. Lalu ia ingat, ponselnya. Ia buru-buru mengambil ponselnya yang tadi jatuh di gang sempit. Layarnya retak, tapi masih bisa digunakan. Ia membuka aplikasi perekam suara dan menemukan sesuatu yang membuatnya tersentak. Tanpa sengaja, ponselnya sudah merekam sebagian percakapan para preman saat mereka menyudutkannya. Dengan cepat, ia memutar rekaman itu di depan polisi. "Jangan sombong, Neng. Temenin abang ngobrol bentar. Udah jangan banyak drama." Lalu suara tawa mereka terdengar jelas. Polisi yang tadi malas-malasan itu mengangkat alisnya. Pak Joko langsung menyahut, "Nah, ini bukti. Kalau ini bukan pelecehan, terus apa?" Melihat polisi mulai tertarik, Rina melanjutkan, "Saya juga bisa lapor ke media kalau mereka dibebaskan begitu saja, Pak." Polisi itu terdiam sejenak. Mungkin ia sadar, jika kasus ini sampai viral, reputasi mereka bisa hancur. Akhirnya, ia menghela napas dan berkata, "Oke, kita tahan mereka sementara sambil diproses."
Preman-preman itu langsung kehilangan senyumnya. Salah satu dari mereka berteriak, Pak! Bisa diaturkan? Sambil mengedipkan mata. Tapi kali ini, polisi menolak. Udah, diam. Kalian kena pasal pelecehan dan percobaan tindak kriminal. Rina akhirnya bisa bernapas lega. Meski awalnya sulit, ia berhasil memastikan mereka tidak bebas begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, Rina mendapat kabar bahwa para preman tersebut akhirnya benar-benar ditahan. Ternyata, setelah ditelusuri, mereka memang sering membuat onar di pasar dan beberapa korban lain akhirnya ikut bersaksi. Rina tersenyum puas. Ia sadar, dunia memang tidak selalu adil, tapi kalau kita cukup berani dan tidak tinggal diam, kita bisa mengubah sesuatu. Malam itu, ia menatap ponselnya dan berbisik, untung kamu merekam semuanya. Lalu ia tersenyum, siap menghadapi dunia dengan keberanian yang baru. Teror tak berakhir, dendam preman pasar. Sementara, Rina mengira semuanya sudah selesai. Setelah preman-preman itu ditahan polisi, hidupnya kembali normal. Ia kembali ke kampus, bekerja paruh waktu di sebuah kedai kopi, dan berusaha melupakan kejadian di pasar malam. Namun, satu hal selalu menghantuinya. Apa mereka akan balas dendam? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Tapi setiap kali ia merasa takut, ia menguatkan diri. Mereka di penjara, mereka tak akan bisa menyentuhku lagi. Tapi ia salah besar. Suatu sore, saat Rina pulang dari kampus, ia menerima pesan dari nomor tak dikenal. Surat keluar, "Hai, Neng. Masih ingat kita? Jangan kira udah aman ya. Mainmu kurang jauh." Jantungnya mencelos. Tangannya gemetar saat membaca pesan itu. Tidak lama setelahnya, Pak Joko, petugas keamanan pasar, meneleponnya. "Rina, kamu harus hati-hati. Preman-preman itu sudah bebas. Mereka cuma ditahan beberapa bulan, sekarang mereka kembali berkeliaran." Darah Rina terasa membeku. Jadi mereka benar-benar kembali? Sejak menerima pesan itu, Rina merasa selalu diawasi. Kadang, saat pulang kerja, ia melihat sosok mencurigakan berdiri di seberang jalan. Suatu malam, saat ia baru saja sampai di kos, ia menemukan secari kertas terselip di bawah pintunya. "Gulungan, gak sabar ketemu kamu lagi, Neng. Kali ini gak ada yang bakal nolongin." Rina panik. Ia langsung melapor ke polisi, tapi seperti sebelumnya, mereka hanya berkata, belum ada bukti kalau mereka benar-benar mengancam. Kalau ada tindakan fisik, baru kita bisa proses. Rina ingin marah. Harus tunggu aku diserang dulu baru bertindak? Ia sadar, kali ini, ia harus melindungi dirinya sendiri. Malam itu, saat Rina pulang kerja, ia merasa ada seseorang mengikutinya. Ia mempercepat langkahnya, tapi suara langkah kaki di belakangnya juga ikut cepat. Saat ia menoleh, 3 pria muncul dari kegelapan. "Kita ketemu lagi, Neng." Suara serak itu membuat Rina ketakutan. Itu mereka. Preman-preman itu. Salah satu dari mereka tersenyum sinis. "Kamu udah bikin kita masuk sel. Sekarang kita yang gantian main, ya?" Rina mundur perlahan, tapi gang tempat ia berada terlalu sempit. Tak ada jalan keluar. "Tolong," ia mencoba berteriak, tapi salah satu dari mereka langsung menutup mulutnya. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya lebih jauh. "Woye, lepasin dia." Suara keras menggema di gang itu. Dari arah pintu gang, beberapa pria datang berlari. Rina mengenali mereka, para pedagang pasar, termasuk pria yang pernah menolongnya dulu. Tanpa pikir panjang, mereka langsung menyerang para preman. Perkelahian pecah. Preman-preman itu tak menyangka ada yang datang membantu Rina. Mereka mencoba melawan, tapi jumlah mereka kalah banyak. Salah satu preman berhasil kabur, tapi 2 lainnya dipukuli habis-habisan sebelum akhirnya polisi datang. Kali ini, dengan bukti percobaan penyerangan yang jelas,
mereka benar-benar ditangkap dan dipenjara lebih lama.